adalah generasi Gen Z semuanya. Dan apakah kalau kita bilang mereka rapuh, tidak, karena sampai saat ini, detik ini, selama 4 bulan saya membersamai mereka, itu semua kegiatan kita padat. Apakah ada yang ngeluh? Tidak ada yang ngeluh sampai hari ini. Menghasilkan kandungan lignin dan selulosa berdasarkan studi pustaka kami, dan kami juga dibantu oleh dosen-dosen yang ahli dalam pengolah dari mangrove ini, sehingga kami memunculkan mana yang baik nih. Sebenarnya kita butuh kedua tipe ini. Kita butuh juga yang akademisi. Itu saya juga baru pertama kali dengar. Ini saya sangat bangga sekali, terutama di Kota Tarakan itu kan sebagai penghasil komoditas perikanan terbesar ya Pak. Contohnya itu seperti Borneo Inspirasi. Selamat pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Nizam di Studio Borneo TV. Anda kembali menyaksikan Borneo Inspirasi. Tentu pada episode Borneo Inspirasi seperti episode sebelumnya, kita menghadirkan para narasumber yang cukup menginspirasi dan mampu memberikan energi positif kepada seluruh pemirsa Borneo TV. Dan hadir bersama saya di Studio Borneo TV pagi hari ini, pemirsa, ada dosen muda, akademisi muda. Akademisi muda Bang Awal, saya panggil Bang Awal, saya nggak mau panggil Bapak, saya panggilnya Bang Dr. Awaludin ya. Boleh. Selamat pagi Bang Awal. Selamat pagi. Terima kasih sudah mau hadir dan berkunjung bersama kami di Studio Borneo TV pagi hari ini. Dan ada Mbak Ketua Kelompok kayaknya, Ketua Kelompok atau apa nih sebutannya? Ketua Kelompok. Ketua Kelompok, namanya siapa Mbak? Nur Fadila. Nur Fadila, Mbak Nur Fadila, Ketua Kelompok yang nanti akan mengharumkan nama Universitas Borneo di kancah nasional. Mungkin begitu ya Bang Awal ya? Amin, insya Allah. Karena mungkin kalau pemirsa Borneo TV melihat beberapa kali flyer yang banyak beredar di sosial media, tentu Universitas Borneo Tarakan melalui keterwakilan dari jurusan Aquacultur, Universitas Borneo Tarakan mewakili UBT dalam penyelenggaraan PIMNAS 2025 di Makassar, di Unhas Makassar. Dan tentu di Borneo Inspirasi pagi hari ini kita akan banyak mengulik tentang bagaimana sebenarnya kisah perjalanan mereka sampai bisa menjadi keterwakilan satu-satunya perguruan tinggi di Kalimantan Utara, yang tentu ini menjadi kebanggaan bagi kita semua. Dan harapan kita semoga para mahasiswa atau pemirsa Borneo TV yang menonton podcast kita pagi hari ini dapat menyerap energi positif yang kemudian bisa dijadikan landasan untuk kehidupan selanjutnya. Sebelum saya ke Mbak Dila ya, panggilannya Mbak Dila. Sebelum saya ke Mbak Dila, saya ke Bang Awal dulu selaku pembina, selaku dosen. Begini Bang Awal, kalau karakteristik mahasiswa itu kan ada dua ya. Iya. Ada yang aktivis, ada yang akademis banget tuh. Betul banget. Ya. Kalau Bang Awal sendiri melihat, nanti jauh sebelum kita bahas ini, kalau Bang Awal sendiri melihat sebenarnya per hari ini sebenarnya apa yang dibutuhkan mahasiswa kita yang kemudian dapat menjadi, karena kan kita udah masuk di era super cepat Bang. Betul. Anak pertanian bisa kerja di bank, anak perikanan bisa kerja di bank. Artinya pekerjaan itu sudah tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka dalami selama kuliah. Tapi kalau Bang Awal sendiri melihat dalam sudut pandang sebagai seorang akademisi, bagaimana melihat yang kondisi hari ini dan bagaimana idealnya mahasiswa hari ini? Itu dulu sebagai akademisi ini. Oke, baik. Terima kasih Bang Nizam. Tadi disampaikan mahasiswa itu ada dua tipe ya. Ada yang akademisi banget, ada juga yang aktivis banget begitu. Apakah mana yang baik nih? Sebenarnya kita butuh kedua tipe ini. Kita butuh juga yang akademisi, kita juga butuh yang aktivis begitu. Nah, di dalam untuk menjawab tantangan ke depannya, permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia khususnya di Kalimantan Utara adalah kita harus bersinergi antara ilmu pengetahuan dengan kemampuan sebagai leadership begitu ya. Sebagai aktivis itu kan banyak dituntut, banyak dilatih mahasiswa itu menjadi leadership. Leader ya. Menjadi leader, menjadi pemimpin. Di sana banyak dilatih soft skill-nya. Tetapi kita juga butuh mahasiswa yang secara akademiknya itu juga baik. Jadi itu harus sejalan begitu antara akademik dan aktivis begitu. Artinya tidak jadi tuntutan sebenarnya bahwa you mau aktivis silahkan. Tapi jangan pernah you lupa sama you punya akademis. Mungkin begitu ya, tugas utama sebagai seorang akademisi. Iya, betul. Tapi dalam konteks cara pandang seorang akademisi atau dalam konteks cara pandang seorang aktivis, yang namanya mahasiswa ini kan selalu outputnya adalah kajian-kajian akademis. Betul.
dan menjadi bahan pertimbangan. Misalnya kalau kita bicara soal aktivisme, misalnya aktivis ini kan kalau ketemunya ya para pejabat, betul, persoalan kebijakan. Tapi apakah kemudian per hari ini Bang Awal ini mungkin sudah menghadapi banyak generasi, dan hari ini sudah menghadapi generasi Gen Z ya? Gen Z, ya. Ini Gen Z. Gen Z ini kan muda, dikit-dikit luluh, dikit-dikit rapuh. Betul. Ini Gen Z banget nih. Iya. Nah, terus bagaimana Bang Awal melihat kondisi Gen Z yang hari ini tuh? Mungkin kalau dibilang Gen Z itu adalah generasi yang muda rapuh, kalau saya bilang itu salah kali ya. Salah ya? Karena tidak semua Gen Z itu rapuh. Contohnya adalah timnya Dila dan jadi gini, kita ada program PKM begitu ya. Nah, semua ini adalah generasi Gen Z semuanya. Dan apakah kalau kita bilang mereka rapuh, tidak? Karena sampai saat ini, detik ini, selama 4 bulan saya membersamai mereka, itu semua kegiatan kita padat. Apakah ada yang ngeluh? Tidak ada yang ngeluh sampai hari ini. Mungkin ada yang ngeluh, tapi ya ngeluhnya mungkin ada yang ngeluh di belakang, itu wajar ya, manusiawi. Capek itu adalah manusiawi. Tetapi apakah mereka rapuh, kemudian pergi, stres, healing dan segala macam, itu enggak. Sampai saat ini saya tidak temukan di tim PKM ini ada yang seperti itu. Oke, ya bersyukur sampai nanti, semoga sampai pada titik yang harus diperlombakan, memang betul-betul solidaritas antar kelompok lah yang kemudian jadi. Saya soalnya kaget waktu pertama kali rame kan. Saya kebetulan berteman sama salah satu dosen juga di Fakultas Perikanan juga, yang kemudian dia buat story tuh. Ini apa kok rame nih, para pejabat ngucapin, ya kan, gubernur ngucapin, dan ini apa sih? Nah, akhirnya dengan selasa pada saat itulah saya mengundang, tujuannya mengundang itu. Tapi Bang Awal, kita jangan dulu bahas PIMNAS nih, saya masih banyak yang mau saya kulik sebagai. Nah, soalnya nanti kalau kita bahas PIMNAS 2025, nanti kita akan fokus ke Mbak Dila. Bang Awal ini sebagai akademisi dan pendamping aja. Bang Awal, karakteristik saya sebagai pemandu acara adalah ketika narasumbernya dari kaum akademisi, saya pasti tanya satu hal yang paling utama sebenarnya. Bagaimana Bang Awal sebagai akademisi? Mungkin Mbak Dila bisa tambahkan, atau mungkin Mbak Dila bisa memberikan jawaban lain. Kalau Bang Awal sendiri melihat bagaimana kondisi sektor perikanan kita hari ini, dan apakah memang sedang menuju tumbuh dan berkembang, atau memang sektor perikanan kita stagnan sampai di situ aja, tidak ada inovasi, tidak ada perkembangan pertumbuhan. Di tengah misalnya, kita sadar betul bahwa pemerintah hari ini itu betul-betul terkonsentrasi pada sektor pertanian secara luas sebenarnya. Tapi bagaimana Bang Awal melihat, apakah sektor perikanan kita cukup menjanjikan sebenarnya? Oke, baik Bang Nizam. Kalau kita lihat secara ini ya, Indonesia adalah negara maritim. Kalau kita lihat, kita konversi 70% Indonesia itu adalah perairan begitu ya. Ada perairan darat, kemudian ada juga perairan laut. Kemudian kalau ditanya bagaimana ke depannya perikanan kita, jelas perikanan di Indonesia akan maju, akan tumbuh dan berkembang dengan banyaknya sumber daya alam laut yang kita miliki begitu ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan sektor-sektor lain begitu ya. Bagaimana dengan sektor perikanan? Sektor perikanan adalah salah satu sektor yang paling menjanjikan karena sumber daya alam kita di perikanan khususnya ya begitu. Itu sangat luas sekali, 70% dari Indonesia itu adalah perairan begitu ya. Baik itu perairan laut ataupun perairan darat seperti itu. Artinya cukup menjanjikan. Ya, sangat menjanjikan untuk prospek ke depannya. Untuk prospek ke depannya, ya. Sumbangan ekonomi ke depannya. Kalau Mbak Dila sendiri selaku mahasiswa, biasanya mahasiswa ini cara pikirnya beda nih. Betul. Mungkin melihatnya dari sudut pandangnya. Mbak Dila melihat bagaimana sektor perikanan, dan apakah cukup bangga menjadi, ini kan Bang, kita saya bukan termasuk mendiskredit, tapi kan ada beberapa orang malu mengakui diri sebagai alumnus perikanan. Tapi kalau Mbak Dila sendiri bagaimana, apakah cukup bangga menjadi mahasiswa perikanan dan ke depan akan mewakili UBT bahkan, tapi bagaimana Mbak Dila melihat kondisi sektor perikanan kita hari ini di Indonesia sebenarnya? Ya, kalau saya sebagai mahasiswa dari aquaculture, tentu saja ini saya sangat bangga sekali, terutama di Kota Tarakan itu kan sebagai penghasil komoditas perikanan terbesar ya Pak. Contohnya itu seperti udang windu, lalu ada ikan bandeng, rumput laut, dan
yang lainnya. Nah, ini kan tentu saja sebagai pendukung sektor kita di perikanan. Dan kalau menurut saya berada di jurusan ini sangat-sangat memiliki pekerjaan yang luas ya Pak. Jadi saya sebagai mahasiswa khususnya di bidang budidaya itu sangat tertarik banget dan sangat bersyukur berada di jurusan ini. Dan apalagi mungkin kalau Bang Awal dengar cerita, Mbak Dila dengar cerita, saya sempat dengar cerita orang dulu ketika terjadi krisis moneter di tahun 98, Tarakan satu-satunya daerah yang tidak terkena krisis moneter tersebut. Salah satu faktornya adalah karena faktor adanya potensi perikanan yang terkelola dengan baik zaman itu. Betul. Dan itu lagi kembali lagi bahwa semua potensi memang punya potensi, tapi kalau tidak terkelola dengan baik, maka ya akan sia-sia. Kita punya sumber daya alam yang cukup melimpah, kita punya sumber daya laut yang cukup melimpah, tapi kalau tidak terkelola dengan baik, ya semua akan sia-sia. Tapi kita back to the topic. Ini kayaknya kejauhan nanti kita bahas perikanan, karena saya itu cukup tertarik. Kalau perikanan saya cukup tertarik, Bang Awal, justru saya hari-hari ini sukanya perikanan dan pertanian tuh. Karena kalau pertanian memang tidak ada regenerasi para petani, ya kalau perikanan mungkin melihat, misalnya saya baru tahu ada ilmu ternyata ikan itu kalau terganggu komoditas asalnya dia akan berpindah tempat, mencari komoditas yang lain yang justru membuat dirinya rasa aman begitu, dan itu ilmu baru bagi saya, tapi ini menarik dan mungkin kita akan bahas di segmen-segmen selanjutnya. Kita back to topic. Kalau tema kita jejak emas di delegasi UBT di Pimnas UBT, di Pimnas 2025, kisah perjuangan inovasi yang merubah mindset mahasiswa. Kalau Bang Awal melihat sebenarnya program Pimnas ini apakah memang cukup dapat merubah mindset mahasiswa terhadap pola pikir mereka hari ini sebenarnya? Jadi Pimnas itu adalah salah satu hilir dari kegiatan PKM. Jadi kalau kita membahas Pimnas, berarti kita akan membahas PKM begitu. PKM itu ya. PKM itu adalah salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan generasi yang memiliki kreativitas tinggi, kemudian memiliki skill yang tinggi, begitu, kemudian mahasiswa yang mampu mengolah inovasi-inovasi yang ada di dalam dirinya, seperti itu. Artinya berarti ini butuh waktu yang cukup lama dalam seleksinya ini ya? Iya, jadi sebelum lari ke Pimnas, tahap awal itu adalah PKM. Iya, jadi di tahap PKM ini yang proposal ya? Proposal. Jadi PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa yang dibawahi oleh Belmawa, Kemendikti-Saintek. Kemudian di dalam proses tahapannya itu adalah tahapan awal adalah seleksi. Seleksi proposal dari seluruh universitas perguruan tinggi yang ada di bawah Kementerian Kemendikti-Saintek, begitu, kemudian masuk proposal masuk, kemudian diseleksi, begitu, setelah seleksi akan lolos didanai. Jadi setelah didanai mahasiswa berkegiatan, kemudian dilakukan lagi penilaian untuk menuju ke Pimnas. Jadi hilir dari kegiatannya itu adalah Pimnas. Ujungnya adalah Pimnas. Ujungnya itu adalah Pimnas. Oke. Tapi apa pride? Apakah memang ada pride tersendiri kalau Mbak Dila sebenarnya? Ada pride, apa ya? Pride itu kebanggaan. Apakah ada kebanggaan tersendiri mewakili UBT di ajang ini dengan, ya itu tadi Bang Awal bilang bahwa rangkaian kegiatannya itu cukup panjang. Sangat panjang sekali. Bahkan dari penyusunan proposal, bahkan sebelum penyusunan proposal mungkin ada penyatuan ide dulu. Ide apa yang akan kita bawa, yang menurut orang ini adalah hal yang baru. Karena mungkin kalau hal yang lama terus-menerus dibuatkan jadi PKM akan nggak laku juga sebenarnya, nggak lolos seleksi juga. Tapi kalau Mbak Dila sendiri, apakah ada pride tersendiri dalam diri Mbak Dila yang kemudian bisa disampaikan kepada tim kelompok itu sendiri? Perlu diketahui, saya mengupload proposal itu di semester 2. Sekarang udah semester 3. Dan ini adalah mungkin sebagai kebanggaan saya, maksudnya one shot. Pertama kali saya upload proposal dan pertama kalinya saya lolos menuju Pimnas. Sehingga ini jadi kebanggaan saya sendiri, bahwasanya saya pertama kali dengan tim-tim saya, empat anggota yang lainnya, itu sama-sama semester 3 yang berada di Pimnas. Dan kami merupakan salah satu tim termuda. Di Pimnas ini karena kami seluruhnya itu adalah semester 3. Sedangkan tim-tim yang lain itu adalah semester 5 dan bahkan ada yang sedang menyusun skripsi. Anak muda ya? Betul. Muda banget ya. Bang Awal kenapa malah milih yang muda? Kenapa enggak cari yang semester 7? Kenapa enggak bimbing yang semester tua misalnya? Kenapa Bang Awal? Jadi gini, awal kenapa tim ini terbentuk sebenarnya berasal dari mata kuliah.
Jadi saya baru selesai S3 begitu, ya baru menyelesaikan studi doktoral saya, kemudian saya kembali ke Universitas Borneo dan saya diamanahkan untuk mengampu salah satu mata kuliah yaitu metode penelitian. Dan di mata kuliah itu kebetulan di semester 2 di kelasnya Dila begitu, kemudian saya berinisiatif bagaimana seandainya luaran dari mata kuliah ini produknya adalah proposal PKM. Dan saya memotivasi ke seluruh mahasiswa kalau kita mampu mengupload proposal kita di PKM, kita lolos di tahap Universitas Borneo, kalian semua akan saya kasih A. Iya, jadi mereka mungkin ke-trigger ya. Kalau kita lihat kan generasi Gen Z itu adalah generasi yang yang sangat suka tantangan kalau menurut saya ketika kita iming-imingkan, oh nanti kalian akan begini dan mereka tuh terpacu begitu. Kemudian kita selesai mata kuliah, kita buat proposal, Dila dan timnya juga buat proposal, kemudian kita submit begitu dan alhamdulillah lolos begitu. Ya. Jadi yang menariknya one shoot itu. One shoot ya. Saya ingat saya waktu kuliah sempat ikut program PKM. Sepertinya. Iya. Tapi memang enggak sampai lolos. Karena memang seleksinya kan cukup banyak. Sangat ketat sekali. Dan inovasi yang ditawarkan harus benar-benar inovasi yang baru dan bermanfaat sebenarnya. Karena kan asasnya pendidikan perguruan tinggi kan cuma 3, pendidikan, penelitian, pengabdian. Betul. Di luar itu ya kita harus menghasilkan outputnya adalah sebuah hal inovasi yang baru yang kemudian belum dikenal oleh masyarakat. Nah, bicara soal inovasi ini, Mbak Dila, apa inovasi atau apa gagasan utama yang berhasil dibawa oleh Mbak Dila dan tim yang sebagai delegasi UBT ke PIMNAS 2025 dan apa keunikan dari ide tersebut yang menonjol yang menurut Mbak Dila ini tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok lain dari universitas lain? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Adapun inovasi kami itu adalah metode eco briquette, yang dimana eco briquette ini kami menggunakan bahan baku yang telah tersedia di lingkungan tersebut. Contohnya ini kami mengambil masalah dari aspek lingkungan, yang dimana limbah ranting mangrove itu tidak digunakan dan dibiarkan begitu saja. Nah, selanjutnya kami juga mengambil permasalahan dari tingkat ekonomi. Nah, seperti yang Bapak tahu, di wilayah pesisir Kota Tarakan itu sama sekali belum ada akses jaringan gas alam. Betul. Maka dari itu kami mengambil permasalahan dari segi lingkungan, dari segi ekonomi, kami gabungkan menjadi solusi. Sehingga kami membuat metode eco briquette dari limbah ini dengan pengujian dari kadar air, kadar abu, sehingga mengurangi polusi atau emisi karbon. Dan kami juga menggunakan metode bantuan dari kompor khusus briquette, sehingga dari briquette ini yang biasanya hanya menghasilkan bara, kami bisa menghasilkannya dengan bara itu menjadi api, dan itu bertahan sekitar 2 jam. Menarik. Briquette dari ranting mangrove. Ya, karena kalau saya orang pesisir, bukan lihat mangrove tuh jatuh aja tuh. Iya, nggak punya fungsi setelah itu misalnya. Tapi Bang Awal, ide ranting eco briquette dari ranting mangrove ini sejak kapan Bang Awal? Apakah memang pure dari mahasiswa atau ada mungkin ada sedikit campur tangan Bang Awal sebagai akademisi di situ? Iya, jadi kalau ditanya jujur ya, briquette itu saya juga baru pertama kali dengar dari timnya Dila. Iya, jadi pada saat itu saya cuma memberikan tantangan ke mahasiswa, ayo mau buat program apa. Kemudian muncul ide dari mereka briquette. Saya bilang briquette ini apa? Mungkin saya yang kurang gaul kali ya. Kemudian briquette ini arang ya, briquette ini bukan arang sih, tapi lebih tingkatannya tuh lebih ini ya, mirip-miripnya arang lah ya, kalau mirip-miripnya arang begitu ya. Belum tahu mirip-miripnya arang. Iya. Kemudian di sini peran saya hanya membimbing, memotivasi, semua ide itu pure dari mahasiswa. Oke. Kenapa melihat eco briquette ini menjadi satu inovasi yang cukup menarik sebenarnya? Dan oke lah, kita bicara soal kebermanfaatan ya. Kemudian ya kita tahu misalnya ada limbah, bukan limbah juga, ada hasil sisa daripada pohon mangrove yang bisa dimanfaatkan menjadi sumber ekonomi. Tapi kenapa eco briquette, Mbak Dila? Apakah Mbak Dila orang pesisir, sadar betul nyari kayu susah misalnya, atau bagaimana Mbak Dila? Benar, mangrove ini kan sebagai silvofiseri tentu saja menjadi peran besar, khususnya kami sebagai mahasiswa perikanan ya. Jadi kami mengambil mangrove ini karena biasanya briquette itu kan dari tempurung kelapa. Umumnya. Dan kalau kita lihat di
Tarakan itu tempurung kelapa itu masih minim. Dan yang kami lihat bahwasanya Tarakan ini kan sebagai wilayah pesisir ya. Jadi kami menghasilkan briquette ini dari mangrove. Bagaimana caranya? Karena mangrove ini menghasilkan kandungan lignin dan selulosa berdasarkan studi pustaka kami, dan kami juga dibantu oleh dosen-dosen yang ahli dalam pengolah dari mangrove ini, sehingga kami memunculkan bahwasanya mangrove ini ternyata bisa dijadikan briquette selain dari tempurung kelapa itu. Dan ini ilmu baru lagi bagi saya nih Bang Awal, karena waktu itu saya sempat ngundang Dinas Kehutanan kalau tidak salah, saya ngundang datang hadir dan berdialog juga waktu itu. Ilmu baru dalam hal mangrove ya. Karena waktu itu saya baru dengar ternyata mangrove tuh bisa dijadikan sirup ya. Betul. Ya sirup. Itu saya kaget tuh. Kok mangrove bisa jadi sirup kan? Setahu kita kan mangrove cuma di pinggir laut, di pinggir di rawa-rawa, entah di mana lah. Ternyata ada sirupnya. Baru saya tahu ada briquette-nya. Tapi apa tantangan terbesar Mbak Dila? Apa tantangan terbesar dari Mbak Dila dan tim hadapi selama proses persiapan? Apakah memang ada kendala dalam hal penelitian, misalnya tiba-tiba berhenti tengah jalan atau bagaimana? Apa kendala paling besar yang dihadapi? Ini jauh sebelum nanti berangkat ke Makassar ya? Iya, kendala kami mungkin yang pertama adalah komunikasi dengan masyarakat. Karena mitra kami itu sebagai mitra yang berada di wilayah tersebut itu, wilayah ini memiliki kegiatan aktivitas pengolah hasil perikanan. Wilayah kami itu terletak di Kelurahan Juata Laut, yang dimana wilayah tersebut itu sebagai penghasil ikan nume atau ikan kerupuk. Ikan tipis ya, Iya. ikan tipis. Ini justru kami menjadi tantangan karena pengabdian ini kan selama 4 bulan dan kami perlu komunikasi langsung kepada masyarakat. Dan apakah ketika hadir membawa ide ini masyarakat cukup menerima atau masyarakat udahlah kita udah punya gas misalnya, Nah, tentu saja udah bisa beli gas LPG 5 kilo dibanding susah membuat briquette atau apa tantangan lainnya? Baik, berdasarkan hasil observasi dan wawancara kami mengenai permasalahan yang terjadi di sana itu, wilayah di sana karena belum ada akses jaringan gas alam dan mereka juga sering mengalami kelangkaan terhadap gas LPG. Benar, dan ini menjadi solusi utama buat kami untuk menghadirkan eco briquette ini, dan tanggapan dari warga-warga di sana bahwasanya mereka siap menerima. Apalagi dengan penerapan eco briquette ini, dari yang harganya sebulan itu mencapai 100 hingga 240 dalam penggunaan tabung gas, kami mampu menghemat menjadi 10.000 dalam per bulan. Per 1 kilo penggunaan eco briquette itu 10.000 ya? 10.000 itu dari biaya Iya. Dan lebih murah ya? Lebih murah. Terus Bang Awal apa tantangan yang Bang Awal hadapi, misalnya menghadapi para Gen Z ini yang memang mungkin karakter Gen Z-nya ini beda mungkin dengan Gen Z. Kan karakter Gen Z itu begini Bang Awal, kalau saya tidak suka pekerjaan, saya tinggalkan pekerjaan. Misalnya. Dari mana duitnya? Dari Tuhan yang Maha Kuasa misalnya. Itu kan Gen Z banget tuh. Tapi Bang Awal bagaimana menghadapi Gen Z yang punya pola pemikiran yang berbeda ini? Bahkan observasinya saya bilang ya cukup menyentuh langsung ke persoalan masyarakat, ke inti persoalan yang ada di masyarakat itu, soal kelangkaan, soal jaringan gas yang belum sampai ke wilayah rumah masyarakat, dan eco briquette ini menjadi solusi alternatif jangka pendek memang, karena memang ya itu tadi yang harapannya nanti akan dikemas lebih dalam, ya direkomendasikan ke pemerintah provinsi, pemerintah kota untuk ini dipatenkan misalnya. Atau gimana Bang Awal, apa tantangan terbesar menghadapi para Gen Z ini sebenarnya? Ya, jadi kalau tantangan saya selama pelaksanaan PKM kali ya. Jadi kita berbicara PKM di sini. Jadi di kami itu di Universitas Borneo Tarakan, alhamdulillahnya itu adalah di PKM kami lolos 4 tim. 4 tim yang lolos pendanaan dari 33.000 proposal yang masuk. 33.000 proposal yang masuk ke seleksi, kemudian yang lolos dapat pendanaan itu sekitar 1.500 proposal, 1.500 tim. 1 banding 0, sekian ya? Sekian, ya sangat kecil sekali. Untuk tahun ini Borneo itu meloloskan 4 tim PKM, 3 tim PKM PM itu pengabdian masyarakat, dan 1 itu tim riset eksakta, begitu. Kemudian kebetulan juga alhamdulillah saya mendampingi 3 tim. Salah satunya adalah timnya Dila. Kemudian tantangan saya menghadapi Gen Z adalah
Kegiatan ini berlangsung selama 4 bulan, itu di luar penyusunan proposal. Dan ini di salah-salah perkuliahan aktif. Jadi kemudian saya juga diamanahkan di Universitas Borneo sebagai sekretaris jurusan, artinya saya juga ada pekerjaan lain selain mendampingi mahasiswa di PKM, dan saya juga mengajar dan harus melakukan penelitian, pengabdian, dan pengajaran, sehingga banyak sekali tantangan-tantangan yang saya hadapi adalah ketika mengumpulkan semua mahasiswa. Jadi satu tim itu ada 5 orang, jadi kita ada 3 tim, jadi 15 orang. Ya, untuk mengumpulkan semua anak-anak ini agak susah. Ya, betul. Karena kalau tidak dikumpulkan di kafe, tidak datang. Kalau tidak dikumpulkan di kafe, ya, enggak datang. Kalau di kafe, boncos. Kalau di kafe, boncos dosennya boncos. Tetapi alhamdulillah kita dapat dukungan juga dari universitas sehingga hal-hal itu bisa kita selesaikan betul, untuk mengumpulkannya itu yang agak susah, karena juga mahasiswa selain dia program PKM mereka juga harus kuliah, harus praktikum, sehingga untuk menyatukan semua 15 orang ini agak susah begitu. Betul. Paling tantangannya di situ-situ aja sih. Paling untuk mengumpulkan para anak-anak muda ini Betul. Kalau dulu mungkin zaman Bang Awal kuliah, awal Bang kuliah mungkin dulu ada istilah sekretariat. Orang bisa datang di kampus. Saya kuliah 2016. Saya itu masih ikut di kegiatan kampus yang malam tuh Bang Awal, yang orang sampai pagi di kampus. Hari ini kan udah nggak bisa. Sudah tidak bisa. Dan memang karakternya sekarang ngumpulnya di warung kopi. Di warung kopi. Warung kopi sekarang paling banter, paling murah 10.000 misalnya. Mereka mana mau ngopi kalau ngopi aja nggak ada cemilannya, ya kan? Tapi apalagi mereka ini nggak pilih-pilih. Oh, nggak pilih-pilih ya. Oke. Tapi Bang Awal, apa bentuk dukungan dari perguruan tinggi? Dari universitas, dari dosen pembimbing, dari rektor, dan fasilitas apa yang diberikan oleh perguruan tinggi dalam hal ini UBT kepada mereka yang kebetulan berangkat mewakili nama UBT juga sebenarnya. Jadi gini Bang, Universitas Borneo Tarakan itu sangat-sangat mendukung program PKM. Yang pertama adalah pada saat pendanaan kita itu dapat pendanaan dari Belmawah. Kemudian dapat juga pendanaan dari Universitas Borneo Tarakan. Jadi sumber dananya itu ada 2. Dan kalau kita lihat, kita bandingkan dengan universitas-universitas lain, UBT itu pemberi dana terbanyak. Untuk di ini dananya itu dari Belmawa dan dari universitas. Dari Universitas Borneo itu paling tinggi memberikan penambahan anggaran. Bahkan kita terhitung masih satker Kita belum kampus BLU kita satker, kampus kita satker, belum BLU, dan luar biasa dukungannya UBT. Sangat luar biasa sekali. Kalau kita lihat kampus lain mereka hanya mendukung per proposal itu 1 juta, 1.500.000. Kalau Universitas Borneo itu kita didukung full 2 juta. Penambahan anggaran. Kemudian kita juga difasilitasi karena kita punya tim yang solid juga begitu. Tim Borneo menurunkan beberapa dosennya untuk membantu tim-tim kami, memberikan masukan, memberikan saran, menyeleksi proposalnya begitu. Dan ini jadi tugas Mbak Dila akhirnya, kalau semua mata tertuju pada Mbak Dila. Betul Mas. Sukses menang jadi api, misalnya kalah jangan jadi abu. Kalah tetap jadi api ketika pulang, kan begitu Bang. Biasanya kalau anak-anak muda kita berangkat dengan penuh semangat, pulang jangan pulang karena kalah lesu akhirnya, tapi semangat pembelajaran ini bisa terus ditransfer ke generasi yang selanjutnya misalnya. Tapi kalau Mbak Dila melihat sendiri, apakah itu cukup men-trigger diri Mbak Dila sendiri? Karena ya itu tadi Bang Awal sampaikan, dosen bahkan tidak hanya kampus yang dukung, bahkan dosen dari jurusan lain bahkan mendukung, memberikan masukan dan lain sebagainya. Gimana Mbak Dila? Apakah men-trigger Mbak Dila dan tim sendiri bahwa bahaya nih, kita udah dilihat satu UBT nih. Kalau kita gagal jangan sampai kita malu nih pulang, atau bagaimana Mbak Dila? Ya, tentu saja ini tantangan bagi kami untuk bagaimana caranya kami bisa maksimal untuk sampai di PIMNAS. Kami bekerja sama dan tentu saja ini pasti berkontribusi langsung untuk 4 anggota tim lainnya. Ini kami maksimal sekali, bahkan kemarin itu sampai jam 9 malam pulang untuk mempersiapkan dari segi artikel, poster, bahkan bahan presentasi yang akan kami tampilkan nanti saat PIMNAS. Tapi kalau Mbak Dila sendiri melihat, apakah memang PIMNAS ini pure atas medali atau penghargaan, atau memang oke lah kalau setelah kita gagal, ya biasa gitu Bang ya.
kita ikut lomba, kita cuma kejar medali dan penghargaan. Kalau kita gagal, udah kita tinggalkan aja penelitian kita. Tapi kalau Mbak Dila sendiri gimana? Apakah dalam timnas ini yang dikejar benar-benar medali dan penghargaan, atau memang betul-betul sekalipun kita kalah misalnya di ajang timnas ini tetap akan kami teruskan? Karena ini punya nilai ekonomis, bisa bantu masyarakat, ini bentuk pengabdian kami, bentuk implementasi daripada pembelajaran kami, atau gimana? Iya, baik. Mungkin ini menjadi pelajaran buat kami. Yang pertama adalah kami dapat bekerja sama dengan tim, dan alhamdulillahnya kegiatan kami ini, bracket ini, itu dipandang oleh orang dan ada unsur komersialisasi, sehingga diharapkan setelah kegiatan PIMNAS ini kami akan melakukan atau memodifikasi, bisa dijual dan pasar publiknya itu ada. Oke. Kalau Bang Awan sendiri melihat bagaimana PIMNAS ini? Apakah memang pure akan menjadi ajang untuk meraih medali atau penghargaan, atau memang ini sebagai bentuk ya sudah kita akan mentransfer pengetahuan kita akan memberikan dampak terhadap masyarakat sendiri. Baik, terima kasih Mas. Jadi kalau dilihat apakah kegiatan ini akan cukup di PIMNAS menang atau kalah nanti selesai, sebenarnya tidak ya Mas ya. Kita ada sosial media ya Dila ya. Kemarin kita punya sosial media, kita juga sudah melakukan pameran di mana-mana. Salah satu pamerannya adalah kita kemarin ikut PEDA. Pekan daerah. Kemudian kita menampilkan bracket kita, banyak tuh yang masuk di kita untuk mau menjalin kerjasama. Ada beberapa perusahaan mereka mau buat kerjasama untuk mendampingi daerahnya untuk pembuatan briket. Kemudian banyak juga yang masuk ke DM Instagram kami untuk apakah briket ini dijual. Mereka mau beli, ya. Harusnya ada produknya di sini. Harusnya. Betul. Yang tadi Mbak Dila mungkin dapat produknya, kita bisa perlihatkan. Mungkin kalau ada yang mau beli misalnya, kita akan kontak aja kan. Tapi nanti next time mungkin kita akan tampilkan di layar kaca, melihat bagaimana sebenarnya bentuk briket itu sendiri. Atau mungkin bisa lihat di Instagram kita ya. Oh, bisa dilihat di Instagram PKM PM Ekobrima. Oke, nanti kita ketik di bawah ini dan mungkin bisa di cross check di situ, karena biasa kalau penelitian itu harus ada barangnya nih. Iya, betul. Ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau Bang Awal melihat sama seperti pertanyaan saya di awal, bagaimana kemudian penyelenggaraan PIMNAS ini dapat merubah mindset mahasiswa sebenarnya? Karena kan biasa mahasiswa ini kalau udah tua, udah semester 5 itu malas ngikut kegiatan kayak gini, karena rangkaian kegiatan ini cukup panjang. Tapi bagaimana kemudian ini dapat merubah mindset mahasiswa atau cara pandang mahasiswa UBT, terutama dalam melihat riset dan inovasi. Kita harus akui, UBT masih rendah dalam riset dan inovasi di mahasiswanya. Kita harus akui itu, kita harus akui bahwa alumni UBT masih rendah dalam hal riset dan inovasi yang dihasilkan setelah pasca lulus dari Borneo. Dan bagaimana Bang Awal melihat itu? Apakah ini dapat merubah cara pandang sendiri? Kalau kita lihat ya, Dila dan tim ini masih semester 3. Kalau saya selalu tanya, bagaimana tanggapan kalian selama kegiatan PKM dan kita sampai ke PIMNAS? Apakah itu dapat mengubah cara pandang kalian? Dan mereka selalu memberikan, Pak, kami sangat semangat, kami bisa memberikan solusi begitu ya bagi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan tidak sampai di sini, bahkan mereka untuk ke tahun depan mereka juga sudah membentuk kelompok lagi, kelompok baru untuk ikut berinovasi lagi, karena mereka sudah lihat bagaimana testimoni dari masyarakat, berterima kasih masyarakat terhadap program yang sudah mereka buat. Kemudian di PIMNAS, di PKM ini mereka itu dilatih bagaimana komunikasi yang baik, presentasi yang baik. Kalau saya lihat, saya ngajar di kelas mereka, kemudian saya lihat bagaimana mahasiswa itu sudah membuat bahan presentasi, mereka tuh sudah luar biasa. Belajar dari PKM, mereka mempersiapkan bahan presentasi yang luar biasa, dan itu terbawa di kelasnya. Di tiap mata kuliah mereka presentasi dengan sangat baik, mereka persiapkan dengan sangat baik. Dan ini yang dibutuhkan hari ini sebenarnya, itu kemampuan yang dibutuhkan, interpersonal, kemampuan berkomunikasi yang baik, dan ini yang dibutuhkan di dunia kerja mungkin ya, Bang Awal ya, sebagai senior dan alumni yang paling tua di antara kita ini, mungkin itu yang paling dibutuhkan sebenarnya. Mau lu pintar sebagaimanapun, kalau lu nggak punya komunikasi vertikal, komunikasi yang baik kepada orang, dia akan sama aja sebenarnya, karena hanya kalau itu tulis buku aja misalnya kan, kalau nggak mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Saya baru mau tanya Mbak Dila pertanyaan tadi Bang Awal sampaikan bahwa mereka sudah mempersiapkan tim. Mbak Dila, apa sebenarnya yang
paling tidak yang ingin kamu bagi, yang ingin kamu share kepada mungkin pembimbing MotoGP atau kepada para junior atau para calon-calon mahasiswa baru untuk kemudian melihat sebenarnya bahwa PIMNAS ini, PKM ini bukan hanya sebagai ajang perlombaan penelitian, tapi PKM ini dapat merubah mindset kita dan akan mengikuti PKM-PKM di tahun-tahun selanjutnya. Ya. Baik, tentu saja ini menjadi ajang yang bergengsi ya. Jadi tentu saja ini meningkatkan inovasi, kreativitas untuk mahasiswa ke depannya. Bagaimana caranya kita melakukan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya di daerah kita. Ya. Dan ini tentu saja menjadi meningkatkan nilai pengetahuan bagi mahasiswa ke depannya, khususnya Universitas Borneo Tarakan, menjadi lebih kreatif dan lebih kritis lagi terhadap permasalahan yang terjadi di daerah kita ini. Lalu bagaimana atmosfernya? Ini sudah menjelang berapa hari berangkat ini? Mungkin ada yang tim yang belum pernah naik pesawat, akhirnya rasakan naik pesawat gratis misalnya. Saya kalau bukan mahasiswa naik pesawat Bang Awal. Iya. Saya kalau bukan saya mahasiswa, saya tidak akan naik pesawat. Tapi karena saya mahasiswa waktu itu, saya sempat ikut, mungkin cerita sedikit, saya pernah menjadi perwakilan Kaltara dalam Festival Pemuda se-Indonesia waktu itu. Jadi pertemuan pemuda se-Indonesia, saya mewakili Kaltara, itulah pertama kali saya naik pesawat dalam seumur hidup. Nah, artinya ini kan ada yang nge-trigger, ada yang seru, tapi atmosfer apa yang dirasakan Mbak? Ketua kelompok ini bagaimana kemudian tetap memotivasi tim untuk ayo kita susun semenarik mungkin. Ada yang biasanya kendala-kendala teknis tuh biasanya yang kecil yang kelupaan. Kalau acara mahasiswa tuh yang paling sering kelupaan baterai mic-nya. Udah disiapkan nih, kita pakai background ini, kita pakai opening bumbukan keren. Kalian lupa baterai mic-nya. Pas sambutan udah set-set tuh suara, tapi bagaimana atmosfernya dalam berapa hari menuju keberangkatan ini, Mbak? Mungkin bisa dihitung untuk 1 minggu ya Pak. Iya, 1 minggu ke depan ya. 1 minggu ke depan. Dan teman-teman saya mungkin menurut saya juga pasti gugup ya. Karena ini pertama kalinya saya membawa tim saya, membawa Universitas Borneo Tarakan menuju PIMNAS. Persiapan kami alhamdulillah sudah matang. Dan mungkin kami akan maksimalkan lagi dalam jangka waktu 1 minggu ini. 1 minggu ya, masih ada waktu 1 minggu. 1 minggu. Dan apakah masih ada celah sebenarnya Mbak Dila melihat? Apakah masih ada celah yang bisa kita maksimalkan sebenarnya? Mungkin dalam waktu seminggu ini ya sebelum keberangkatan. Mungkin dari segi komunikasi, dan kami akan belajar terus bagaimana caranya presentasi atau menyampaikan permasalahan dari mitra ini kepada dewan juri agar dewan juri tersebut bisa mengerti dan memahami apa yang kami laksanakan selama 4 bulan ini. Karena kalau teknik komunikasi yang paling baik itu kalau ditanya nggak tahu tapi kita mampu jawab seolah-olah kita tahu. Nah, itu paling hebat tuh komunikasi kayak gitu tuh mungkin. Betul. Apa ngeles dengan gaya tuh. Biasanya kalau para aktivis tuh gayanya begitu Bang. Betul. Kalau aktivis itu kalau ditanya nggak tahu dia ngeles. Lah kamu kan anggota dewan, masa saya kalau mau saya gantian gitu kan, biasa gitu tuh caranya. Padahal kita nggak tahu jawabannya misalnya. Tapi Bang Awal sebagai pertanyaan pemungkas kita di pertemuan pagi hari ini sebenarnya, apa rencana tindak lanjut? Kalau mungkin Mbak Dila mungkin akan habis waktunya, mungkin nanti kalau setelah menjadi dosen dan lain sebagainya. Tapi Bang Awal sebagai akademisi yang baru menyelesaikan program doktoral, apa rencana tindak lanjut dari UBT sendiri untuk memastikan bahwa jejak emas di PIMNAS ini tidak berhenti tahun ini? Di tahun-tahun selanjutnya kita ada keterwakilan, supaya selain menjadi pemicu untuk selain menjadi pemicu untuk bagaimana kemudian mahasiswa dapat berkumpul, meriset, tapi ini juga sebagai budaya untuk meningkatkan inovasi mahasiswa dalam hal penelitian itu. Bagaimana Bang Awal? Ya, jadi tahun 2025 itu adalah tahun ke-38 pelaksanaan PKM dan PIMNAS. Di tiap tahunnya Universitas Borneo Tarakan itu yang lolos di tahap PKM saja hanya bisa dihitung jari. Kalau kita melihat sekarang itu Unhas yang menjadi tuan rumah tahun ini sebagai penyelenggara PIMNAS, universitas dengan penyumbang proposal PKM terbanyak. Kalau kita lihat bagaimana cara mereka, jadi kita mengikuti nih pelan-pelan mengikuti praktik baik yang dilakukan Unhas. Bagaimana caranya mereka itu bisa menghasilkan proposal-proposal terbaik dengan cara menyeleksi di awal, ada bimbingan, ada bimtek yang mereka lakukan, dipersiapkan jauh hari, kemudian ada proses coaching, dan Universitas Borneo Tarakan
dengan di bawah pimpinannya Prof Yahya juga sekarang sudah dilakukan hal-hal seperti itu. Seperti yang timnya Dila sampai ke PIMNAS, itu adalah langkah awal yang dilakukan Universitas Borneo Tarakan dengan pelaksanaan PKP 2 internal. Iya, jadi ada coaching, ada masukan-masukan dari beberapa dosen senior dari Universitas Borneo Tarakan. Itu adalah langkah awal. Di kedepannya di tahun depan kita juga sudah menyeleksi proposal-proposal yang akan dilombakan di tahun depan. Seperti itu. Harapan kita biar nanti semakin banyak yang lolos ke PKM dan pastinya ke PIMNAS. Iya, dan budaya riset dan inovasi mahasiswa kan terus juga akan meningkat juga. Begitu. Harapan kita mungkin ke tahun depan atau berapa tahun ke depan ya Universitas Borneo yang jadi tuan bisa rumah jadi PIMNAS. tuan rumah PIMNAS. Itu justru lebih bisa men-trigger gitu. Betul. Untuk menjadi tuan rumah artinya universitas tersebut bisa meloloskan, kita dapat emas di ajang PIMNAS. Dan menjadi tugas berat Dila lagi tugas nih. berat ya. Jadi makanya saya bilang ke timnya Dila, karena satu-satunya yang lolos ke PIMNAS dari 4 tersebut timnya Dila yang lolos, makanya harapan besar kita berikan ke Dila dan timnya biar bisa maksimal. Saya sudah sampaikan ke mereka, dapat emas, perunggu atau apapun itu tidak jadi masalah. Tidak dapat juga tidak masalah. Dila dan timnya juga bisa jadi pembangkit semangat teman-teman yang lain, bahwa anak semester 2 lolos PKM, semester 3 dan mereka lolos ke PIMNAS. Dan itu ya budaya, kembali lagi budaya riset dan inovasi itu menjadi budaya akademis mahasiswa yang memang hari ini tidak bisa hilang. Betul. Bahkan kita udah keterbantuan dengan AI dan lain sebagainya, sampai budaya riset dan inovasi itu justru semakin lemah. Kalau Mbak Dila sendiri sebagai closing statement, apa harapannya? Kalau saya tidak muluk-muluk, maksimalkan apa yang ada gitu kan. Kalau cerita sebagai senior, abang lu tuh dek tidak pernah ikut kayak gini misalnya. Kalau cerita sebagai senior, tapi kan dia bukan senior Mbak Dila, tapi apa harapannya untuk PIMNAS kali ini dan bagaimana semoga sukses lah kalau saya, tapi sebagai closing statement. Harapan saya semoga mahasiswa Universitas Borneo Tarakan bisa menerapkan inovasi yang lain agar bisa menyelesaikan solusi permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, dan tentu saja ini menjadi ajang yang bergengsi yang bisa memunculkan inovasi-inovasi mahasiswa, kreativitas mahasiswa, dan menjadi motivasi kepada seluruh mahasiswa agar bisa mengikuti kegiatan ini. Cukup? Pengawan cukup? Terima kasih. Terima kasih Sama-sama. juga sudah hadir. Kita juga terima kasih sudah diundang. Inspirasi. Bang Awal sukses mengawal adik-adik para mahasiswanya untuk mengikuti PIMNAS di Makassar. Mbak Dila sukses juga. Amin. Semoga nanti tiba-tiba tidak terlibat. Biasa kalau ketemu orang rame itu kan agak ke-trigger tuh. Banget nih, depan profesor lagi guru besar agak trigger. Dan semoga itu dapat tertaksi dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bang Awal, sukses. Sama-sama. Mbak Dila sukses untuk PIMNAS 2025-nya yang 1 minggu ke depan akan berangkat mewakili UBT. Dan tetap bisa Borneo TV, mahasiswa adalah tonggak dan estafet masa depan bangsa. Mahasiswa adalah tonggak dan estafet dalam hal riset dan inovasi. PIMNAS dan PKM menjadi satu-satunya pintu salah satu pintu untuk mahasiswa menyalurkan minat dalam hal riset dan inovasi. Dan lagi sukses. Saya mau menyampaikan sukses aja. Amin. Nggak lebih. Medali adalah bonus. Poin akhirnya adalah bagaimana kemudian riset dan inovasi ini dapat diterima di masyarakat, jadi amal pahala untuk kita semua. Begitu gitu ya. Terima kasih bersama TV Anda menyaksikan Borneo Inspirasi. Nantikan terus episode Borneo Inspirasi selanjutnya. Saya Nizam dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borneo Inspirasi.